Setiap hari, pria ini diam-diam masuk ke rumah orang lain. Begitu masuk, dia langsung menuju kamar mandi dan memilih sikat gigi milik tuan rumah. Ia menggosok gigi sambil buang air besar, lalu dilanjutkan mandi. Usai mandi, dia membuka lemari dan memilih pakaian. Setelah itu, ia pergi ke dapur untuk mencari makanan. Menjelang malam, dia nonton TV sampai tidur pulas di tengah kebisingan itu. Sebelum pergi, dia mengumpulkan semua pakaian kotor, lalu mencuci satu persatu dan menjemurnya. Setelah semuanya bersih, dia mengeluarkan kamera dan berfoto bersama potret tuan rumah. Rumah itu adalah yang ke-100 yang berhasil ia masuki. Namun, dia tidak pernah tertangkap. Rahasianya sederhana. Sebelum beraksi, dia menempelkan selebaran di pintu rumah target. Jika setelah 3 hari selebaran itu masih utuh, artinya rumah tersebut aman. Alhasil, setiap aksinya selalu berjalan lancar. Akan tetapi, sepintar-pintarnya tikus rumahan, lebih pintar tikus kantoran. Kesalahan pun terjadi saat dia menyusup ke rumah orang kaya. Seperti biasa, ia melakukan pemeriksaan setelah masuk, namun tidak menyadari keberadaan wanita pemilik rumah yang berjongkok di sudut kamar tidur. Wanita itu baru saja disiksa oleh suaminya, tubuh dan hatinya masih penuh luka. Maka ketika melihat orang asing masuk begitu saja, ia bahkan tidak terpikir untuk menelepon polisi. Dia hanya terdiam dan diam-diam memperhatikan setiap gerakan orang itu. Sementara itu, Tae-suk yang yakin rumah itu kosong, kembali melakukan serangkaian kebiasaannya. Mengambil bahan makanan dan memasak untuk makan siang. Setelah kenyang, ia mengumpulkan pakaian kotor, lalu mencucinya di kamar mandi. Begitu selesai, ia menjemurnya dengan rapi, kemudian menyiram tanaman pot agar tetap segar. Setelah selesai, ia berfoto bersama potret wanita pemilik rumah. Bahkan memperbaiki barang yang rusak, seperti di rumahnya sendiri. Pemandangan itu membuat sang wanita kebingungan, namun setelah mengamati seharian, ia mulai sadar bahwa pria itu sebenarnya bukan orang jahat. Malam harinya, dengan keberanian ia membuka pintu kamar tidur, membuat Tae-suk yang sedang sibuk membayangkan foto sambil mengasah senjatanya terperanjat kaget. Namun tiba-tiba telepon rumah berdering. Saat wanita bergegas mengangkatnya, Tae-suk cepat-cepat mengenakan pakaian dan bersiap pergi. Tapi baru beberapa langkah, teriakan wanita itu membuatnya terhenti. Melihat wajah wanita yang memerah sekaligus pucat, Tae-suk bisa menebak apa yang telah dialaminya. Tetapi, pergi tetap menjadi pilihan terbaik. Namun, di tengah perjalanan Tae-suk berhenti. Terbayang kembali ekspresi putus asa wanita itu. Ia khawatir sesuatu yang buruk akan terjadi. Ia pun memutuskan kembali ke rumah itu. Sesampainya di sana, ia melihat wanita itu sedang menangis di kamar mandi. Melihat keadaan itu, Tae-suk menyalakan musik, berharap alunan nada dapat menenangkan hatinya. Wanita itu perlahan keluar dari kamar mandi. Ia terkejut mendapati pakaiannya sudah tersusun rapi di lantai. Seketika, ia tahu bahwa pria itu yang melakukannya. Meski tidak tahu siapa sebenarnya dia. Namun pada saat itu, kehangatan mulai mengisi hatinya. Namun tak disangka, suaminya mendadak pulang. Begitu masuk, ia memarahinya dan menamparnya tanpa ampun. Semua adegan itu terlihat jelas oleh Tae-suk dari luar jendela. Amarahnya memuncak. Ia meraih tongkat golf dan mulai memukul bola di halaman. Begitu melihat ada orang asing di rumahnya, ia buru-buru mengeluarkan ponsel untuk menelepon polisi. Namun sebelum panggilan tersambung, Tae-suk lebih dulu mengayunkan tongkatnya. Tae-suk kemudian menoleh ke arah wanita itu. Ia lantas menaiki motornya, tapi tidak langsung pergi. Sebaliknya, ia menarik gas dengan keras di depan pintu. Wanita itu mendengarnya dan segera mengerti. Kode itu adalah panggilan dari Tae-suk. Dengan tatapan tegas, ia meninggalkan suaminya yang kejam, lalu naik ke motor. Tanpa sepatah kata, keduanya pergi bersama, seolah kesepakatan diam-diam telah terjalin di antara mereka. Di hari berikutnya, Tae-suk bersama wanita itu menempelkan selebaran di siang hari. Lalu malamnya mereka berkeliling dari satu rumah ke rumah lain. Namun mereka tidak pernah benar-benar melampaui batas. Setiap kali menginap, Tae-suk selalu tidur di sofa. Pembagian tugas mereka pun terjadi. Tae-suk bertanggung jawab memasak di dapur, sementara wanita itu mencuci pakaian di kamar mandi. Meski sibuk dengan pekerjaan masing-masing dan hampir tidak pernah berbicara, keduanya seolah memiliki ikatan batin yang kuat. Bahkan sebelum pergi, ketika Tae-suk berfoto seperti kebiasaannya, wanita itu diam-diam mendekat untuk ikut berpose. Namun sayangnya, hari-hari nyaman mereka tidak bertahan lama. Malam itu, mereka kembali menyelinap ke sebuah rumah dengan cara yang sama. Dari foto di dinding, tampak pemilik rumah adalah seorang atlet tinju. Namun mereka tidak terlalu mempedulikannya, sebab pesan di telepon menunjukkan bahwa pemilik rumah akan pulang lusa. Maka, keduanya mulai menjalani waktu dengan leluasa. Mereka duduk bersama sambil nonton rekaman pertandingan tinju. Di sela-sela tontonan, mereka meneguk minuman. Beberapa gelas kemudian, rasa mabuk pun menyerang. Tanpa sadar, keduanya akhirnya tidur bersama. Namun tak disangka, di tengah malam, pemilik rumah itu tiba-tiba pulang lebih awal. Begitu masuk, mereka mendapati 2 orang tidur di kamarnya. Tanpa ragu, sang suami menghajar Tae-suk tanpa ampun. Akan tetapi, istrinya melerainya dan meyakinkan bahwa tidak ada barang yang hilang. Sang suami menceramahinya lalu mengusirnya. Keesokan harinya, mereka menemukan tempat tinggal baru. Sebuah pemandangan mengerikan menanti. Di dalam kamar tidur, terbujur kaku sebuah mayat. Rasa iba pun seketika muncul. Mereka mencoba menghubungi putranya. Akan tetapi, pesan yang didapat menyebutkan bahwa sang anak tidak tahu kapan akan pulang. Tanpa pilihan lain, mereka memutuskan untuk mengurus jenazah orang tua itu yang sudah mulai membusuk. Setelah pemakaman selesai, mereka kembali ke rumah untuk merapikan segalanya, kemudian menunggu sang putra pulang. Namun tiba-tiba, ketika putra orang tua itu pulang, kesalahpahaman terjadi.
ia tidak menemukan ayahnya dan langsung menelepon polisi. Dalam pemeriksaan, polisi menemukan sebuah kamera penuh dengan foto-foto di rumah orang lain. Cukup menjadi bukti bahwa mereka adalah pelaku berulang. Hal itu membuat polisi mencurigai bahwa mereka telah membunuh orang tua itu. Namun pada saat diinterogasi, keduanya hanya terdiam tanpa memberi penjelasan. Akhirnya, polisi memutuskan menggunakan cara khusus. Setelah menerima pukulan demi pukulan, barulah Tae-suk membuka mulut dan memberitahu lokasi tempat ia menguburkan jenazah orang tua itu. Akan tetapi, laporan otopsi menegaskan bahwa orang tua itu meninggal bukan dibunuh, melainkan akibat kanker paru-paru. Lewat penyelidikan lebih lanjut, ditemukan pula semua rumah yang pernah dimasuki Tae-suk. Hanya sedikit makanan yang hilang, dan tidak ada barang berharga yang disentuhnya. Meski begitu, polisi tetap enggan melepaskan Tae-suk, sebab nama wanita itu tercatat dalam daftar orang hilang. Hal ini membuat polisi semakin curiga bahwa Tae-suk telah melakukan sesuatu padanya. Maka, ia segera menghubungi pihak pelapor. Dan ketika sang suami datang ke kantor polisi, barulah semuanya jelas. Ternyata wanita itu ikut bersama Tae-suk atas keinginannya sendiri. Pada akhirnya, Tae-suk hanya dijatuhi hukuman ringan. Sementara itu, si wanita yang sudah dibawa pulang oleh suaminya, sikapnya makin dingin. Bahkan ketika sang suami memohon maaf, ia sama sekali tidak peduli. Sikap acuh itu membuat amarah suaminya semakin membara. Diam-diam ia menghubungi polisi. Ia menyuap polisi agar Tae-suk dibawa ke bawah sebuah jembatan. Di sana sang suami menaruh beberapa bola golf di tanah dan dengan penuh dendam, ia mulai mendidik Tae-suk dengan cara yang brutal. Lalu polisi menyeret Tae-suk yang sudah lemah. Tae-suk seketika emosi. Akan tetapi polisi lain menyelamatkannya. Sayangnya, tindakan impulsif itu membuat Tae-suk mendapat tuduhan baru, yaitu menyerang aparat dan langsung dijebloskan ke penjara. Meski begitu, Tae-suk sama sekali tidak merasa terpuruk. Untuk bisa kabur dari penjara, Tae-suk mulai melatih dirinya dalam seni menghilang. Mula-mula, ia melepas sepatunya agar tidak menimbulkan suara. Ia mempelajari sel penjara dan mencari titik buta dari pandangan penjaga. Suatu hari, ketika seorang penjaga datang memeriksa sel, ia menemukan sel itu kosong. Ia membuka pintu dan mencarinya. Ia menemukan Tae-suk bersembunyi di sudut ruangan. Penjaga memperingatkannya agar jangan main-main. Tae-suk tidak peduli. Sebaliknya, ia memusatkan perhatian. Untuk berlatih kembali, ia memanjat dinding, lalu menggenggam jeruji besi dekat langit-langit. Saat penjaga memeriksa lagi, Tae-suk kembali hilang. Marah, penjaga masuk dengan yakin akan menemukannya di sudut yang sama. Namun setelah mencari kemana-mana, ia tidak menemukannya. Pada saat menengadah, ia melihat Tae-suk bergelantung dengan santuy. Penjaga berteriak dan memukulnya dengan pentungan berkali-kali. Tapi di luar Nurul, Tae-suk hanya tersenyum bangga. Karena teknik menghilangnya mulai berhasil. Untuk menyempurnakannya, Tae-suk merentangkan tangannya dan menggerakkan telapak secara perlahan, menyesuaikan sudut hingga telapak tangannya hilang dari pandangannya. Ia memanfaatkan bidang pandang manusia yang hanya sekitar 180 derajat. Artinya, selama dia terus bersembunyi di belakang orang lain, kemungkinan ditemukan sangatlah kecil. Namun untuk menjadi seorang ahli tidaklah mudah. Gerakan harus sangat cepat dan sama sekali tak boleh bersuara. Karena itu, Tae-suk terus berlatih selama berbulan-bulan. Dan akhirnya, tibalah saatnya menguji kemampuannya. Ketika penjaga datang memeriksa lagi, ia hanya menemukan setumpuk pakaian di dalam sel. Ia melihat ke atas dan ke bawah, tapi tidak menemukannya. Sebenarnya, Tae-suk sudah mengendap di belakangnya, meniru setiap langkah dan gerakan. Penjaga merasa Tae-suk ada di dekatnya, tapi seberapapun ia mencari, matanya tak bisa menemukannya. Sayang, bayangannya mengkhianati keberadaannya. Panik, penjaga itu mengayunkan pentungan. Tetapi Tae-suk justru merasa bangga, karena ia sudah menemukan titik lemah ilmunya. Ia telah menggambar sebuah mata di telapak tangannya dan membayangkan itu sebagai pandangan penjaga. Kali ini latihannya bukan hanya soal langkah, melainkan juga tentang menebak pikiran penjaga. Hari demi hari telah berlalu, dan teknik ilmunya akhirnya terasah sempurna. Bahkan bayangannya pun tak bisa ditemukan di dalam sel. Pada pemeriksaan berikutnya, penjaga kembali mendapati sel kosong. Frustrasi, ia bersumpah setidaknya akan memukul pria itu sampai setengah mati. Tapi setelah mencari kemanapun, bahkan lantai sekalipun, ia tetap tidak menemukannya. Tiba-tiba sebuah tangan menghantamnya dari belakang dan menjatuhkannya. Saat penjaga mencoba bangkit, Tae-suk memukulnya lagi hingga terlempar keluar ruangan. Penjaga itu ketakutan karena Tae-suk seperti hantu, tak terlihat dan tak tersentuh. Akhirnya, masa hukumannya sudah selesai. Dan hal pertama yang terlintas di benaknya setelah keluar hanyalah satu, yaitu membalas dendam. Di sebuah garasi bawah tanah, ketika polisi yang dulu memfitnahnya baru saja memarkir mobilnya, sebuah bola golf bergulir pelan ke kakinya. Belum sempat bereaksi, sebuah bola lain meluncur deras menghantamnya, membuat polisi itu terkapar. Setelah menyelesaikan urusan dengan polisi, target berikutnya adalah si orang kaya. Malam itu, Tae-suk menyusup ke rumahnya. Ia bahkan sengaja menampakkan diri agar sang wanita melihatnya. Saat keduanya larut dalam suasana romantis, orang kaya itu tiba-tiba terbangun. Namun, sebelum sempat membuka mulut untuk bertanya, wanita itu lebih dulu mengatakan kepadanya, "Aku mencintaimu." Suaminya terperangah mendengar ucapan itu. Dengan rasa bahagia, ia langsung memeluk istrinya erat-erat. Namun di balik pelukan mesra itu, tanpa disadari, Tae-suk sudah berdiri tepat di belakangnya dan bertukar jigong dengan istrinya. Sejak hari itu, sang wanita semakin ceria karena ada Ayang di rumahnya, seringkali menatap ke arah belakang suaminya dengan senyum samar. Awalnya, suaminya mengira istrinya benar-benar sudah berubah hati dan kembali mencintainya.
Tetapi, lama-kelamaan, ia merasakan ada sesuatu yang janggal. Akan tetapi, seberapapun ia mencoba menoleh, ia tidak melihat siapapun. Padahal, Taesuk selalu berada di belakangnya. Bahkan, ia makan dari masakan yang sama. Ia ikut bercanda dengan istrinya, seakan-akan menjadi bagian tak terpisahkan dari rumah itu. Akhirnya, rencana balas dendam Taesuk sungguh berada di level tertinggi. Ia hidup bersama, dan tidak akan pernah muncul secara terang-terangan di depan suaminya. Karena pada akhirnya, baginya, kehidupan bahagia itu terasa lebih kaya daripada dunia yang hanya diisi 2 orang. Dan film pun berakhir. Pesan moralnya adalah, jangan pernah menampar istrimu, bahkan dalam keadaan paling marah sekalipun. Sebab, di mata orang lain, istrimu mungkin adalah sosok yang sangat berharga dan spesial.